Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari Universitas Ibnu Sina Batam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Manajemen, Semester 2, Kelompok 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Tamadun Melayu dengan dosen pengampu Bapak Amirullah S.Com.MM. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 11 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Sejarah dan Unsur-unsur Tamadun Melayu Kepulauan Riau. Baiklah, sebelum kita memasuki penjelasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dengan judul Sejarah dan Unsur-unsur Tamadun Melayu Kepulauan Riau. A. Pengertian. Tamadun Melayu adalah peradaban masyarakat Melayu yang mencakup berbagai aspek kehidupan seperti budaya, sosial, politik, ekonomi, dan agama. Tamadun ini berbentuk dari proses sejarah yang panjang, dipengaruhi oleh adat istiadat serta ajaran Islam yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Melayu. Dalam kehidupan sehari-hari, Tamadun Melayu terlihat dari cara berbahasa, berpakaian, berinteraksi, serta dalam sistem pemerintahan dan kegiatan ekonomi. Di wilayah Kepulauan Riau, Tamadun Melayu berkembang sebagai identitas masyarakat yang masih dijaga dan dilestarikan hingga saat ini. Asal-usul masyarakat Melayu berasal dari dua gelombang migrasi, yaitu Proto Melayu sekitar 2500-1500 sebelum Masehi dan Deutero Melayu sekitar 300 sebelum Masehi. Kedua kelompok ini berasal dari Asia dan menyebar ke wilayah Sumatera, Semenanjung Melayu termasuk Kepulauan Riau. Kemudian C. Sejarah awal Kepulauan Riau. Kepulauan Riau memiliki posisi yang sangat strategis karena berada di jalur perdagangan internasional, khususnya di sekitar Selat Malaka. Sejak dahulu, wilayah ini telah menjadi tempat persinggahan para pedagang dari berbagai negara seperti China, India, Arab, dan Eropa. Pada masa awal, Kepulauan Riau berada di wilayah pengaruh Kerajaan Sriwijaya yang dikenal sebagai pusat perdagangan dan penyebaran agama Buddha. Pengaruh ini membawa perkembangan dalam bidang ekonomi dan budaya masyarakat setempat. Karena letaknya strategis, Kepulauan Riau berkembang menjadi wilayah yang terbuka terhadap berbagai budaya luar. Hal ini menyebabkan terjadinya akulturasi budaya yang kemudian membentuk ciri khas Tamadun Melayu di daerah tersebut. Perkembangan Kerajaan Melayu. Perkembangan Tamadun Melayu semakin maju seiring munculnya kerajaan-kerajaan Melayu yang berpengaruh. Salah satu yang terkenal adalah Kesultanan Malaka yang menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam di kawasan Asia Tenggara. Setelah jatuhnya Malaka, kekuasaan Melayu dilanjutkan oleh Kesultanan Johor yang kemudian berkembang menjadi Kesultanan Johor Riau Lingga. Pada masa ini, wilayah Kepulauan Riau menjadi pusat penting dalam perkembangan budaya, politik, dan agama Melayu. Keadaan kerajaan Melayu tersebut tidak hanya berperan dalam bidang pemerintahan, tetapi juga dalam penyebaran Islam, pengembangan bahasa Melayu, serta memperkuat identitas budaya Melayu yang masih bertahan hingga saat ini. Peran
Pulau Penyengat. Pulau Penyengat merupakan salah satu pusat penting dalam perkembangan tamadun Melayu. Di Kepulauan Riau, pulau ini dikenal sebagai kebudayaan, agama, dan intelektual Melayu pada masa Kesultanan Johor Riau Lingga. Di Pulau Penyengat berkembang kegiatan keagamaan dan pendidikan Islam serta menjadi tempat lahirnya karya-karya sastra Melayu. Salah satu tokoh penting dari pulau ini adalah Raja Hari Aji yang berjasa dalam perkembangan bahasa dan sastra Melayu. Adat dan istiadat Melayu. Adat istiadat Melayu merupakan aturan dan kebiasaan yang mengatur kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek. Adat ini menjadi pedoman dalam berperilaku, berinteraksi, serta menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial. Masyarakat Melayu sangat menjunjung tinggi nilai sopan santun, menghormati orang tua, serta menjaga tata krama dan berbicara dan bertindak. Adat istiadat juga terlihat dalam berbagai tradisi seperti pernikahan, kelahiran, dan upacara adat lainnya. Kemudian H. Bahasa Melayu merupakan salah satu unsur dalam tamadun Melayu yang digunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari. Bahasa ini juga berkembang menjadi bahasa persatuan yang kemudian menjadi dasar bagi bahasa Indonesia. Sistem pemerintah Melayu. Sistem pemerintahan dalam tamadun Melayu umumnya berbentuk kesultanan yang dipimpin oleh seorang sultan sebagai pemimpin tertinggi. Sultan memiliki peran penting dalam mengatur pemerintah, menjaga keamanan, serta melindungi rakyatnya. Dalam menjalankan pemerintahan, Sultan dibantu oleh para pembesar seperti bendahara, penghulu, dan penasihat kerajaannya. Sistem ini menunjukkan adanya struktur organisasi yang teratur dalam masyarakat Melayu. Sistem ekonomi Melayu. Sistem ekonomi dalam tamadun Melayu didominasi oleh kegiatan perdagangan yang berkembang pesat karena letak wilayah yang strategis di jalur perdagangan internasional, khususnya Selat Malaka. Hal ini dijadikan masyarakat melalui aktif berinteraksi dengan pedagang dari berbagai negara. Selain perdagangan, masyarakat Melayu juga melakukan ekonomi lain seperti pertanian, perikanan, dan kerajinan. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi interaksi dengan pedagang asing, membawa pengaruh terhadap perkembangan ekonomi dan budaya, penggunaan mata uang, dan sistem transaksi yang lebih maju. Dengan demikian, sistem ekonomi Melayu berkembang secara dinamis dan menjadi salah satu faktor dalam kemajuan tamadun Melayu. Peran Islam dalam tamadun Melayu. Islam memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan tamadun Melayu. Masuknya Islam melalui pedagang Arab dan Gujarat membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Melayu, baik dari segi agama, sosial, maupun budaya. Ajaran Islam menjadi dasar dalam pembentukan nilai, norma, dan hukum dalam masyarakat Melayu. Hal ini tercermin dalam prinsip adat bersendi syarak bersendi kitabullah yang menunjukkan bahwa adat istiadat selalu berlandaskan ajaran Islam. Selain itu, Islam juga berperan dalam perkembangan pendidikan Melayu surau dan pesantren, serta dalam bidang sastra dan Melayu yang banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai keislaman. Dengan demikian, Islam tidak hanya menjadi agama, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam membentuk identitas dan kehidupan masyarakat Melayu. Globalisasi dan tantangan. Globalisasi membawa berbagai pengaruh di luar yang masuk dengan cepat ke dalam kehidupan masyarakat Melayu, terutama melalui teknologi, media sosial, dan perkembangan zaman. Pengaruh ini dapat memberikan dampak positif seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun juga dapat memiliki dampak negatif, yaitu berkurangnya minat generasi muda terhadap budaya dan adat istiadat Melayu. Hal ini dampak menimbulkan krisis identitas, di mana masyarakat, khususnya generasi muda, mulai meninggalkan nilai-nilai budaya lokal dan lebih mengikuti budaya luar. Oleh karena itu, diperlukan upaya pelestarian budaya Melayu melalui pendidikan, keluarga, dan lingkungan masyarakat agar nilai luhur tetap terjaga di tengah arus globalisasi. Telah dapat kita simpulkan bahwasannya tamadun Melayu di Kepulauan Riau merupakan hasil proses sejarah yang panjang
mulai dari asal-usul Melayu, perkembangan kerajaan hingga pengaruh Islam yang membentuk nilai dan budaya. Berbagai unsur seperti adat istiadat, bahasa, sistem pemerintahan, dan ekonomi yang saling berkaitan membentuk identitas tamadun Melayu yang khas. Di tengah perkembangan zaman dan arus globalisasi, tamadun Melayu menghadapi tantangan dalam menjaga eksistensinya. Oleh karena itu, diperlukan generasi muda untuk menjaga nilai-nilai budaya dan membangun masa depan. Oke guys, saya rasa mungkin cukup sampai di sini aja dari kita. Saya beserta teman-teman sekalian mengucapkan terima kasih untuk semester 2 ini. Semoga materi yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.